Lokasi berada di lereng dari Gunung Jabal Qat yang merupakan kompleks dari perbukitan Jiwo di bagian barat atau Jiwo Barat, di mana perbukitan Jiwo ini terbagi menjadi dua, yaitu Jiwo Barat dan Jiwo Timur yang dipisahkan oleh Kali Dengkeng. Perbukitan Jiwo ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Datar Media berada di Komplek Makam Sunan Tembayat yang berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan melihat suasana makam Sunan Tembayat ini yang berada di atas bukit. Simak terus videonya sampai selesai. Inilah pintu masuk objek wisata makam Sunan Pandanaran Bayat. Kita membeli tiket dulu seharga Rp2.000. Kita naik ke atas bukit yang merupakan bagian atau lereng dari Bukit Jabal Qat. Nah, pintu masuk atau akses menuju ke arah kompleks makam Sunan Tembayat. Hanya terdapat souvenir-souvenir ataupun kerajinan-kerajinan gerabah. Ada petunjuk arah ke arah Gunung Jabal Qat. Ya, sahabat Datar Media, kita sudah berada di pintu masuk paling atas dari komplek makam Sunan Tembayat ini. Aturan yang diterapkan adalah bahwa sandal dan sepatu peziarah harus dilepas dan dititipkan di bangunan yang ditunggu oleh pengurus makam. Kemudian di ujung sana ada kamar mandi ataupun toilet, juga untuk tempat wudhu di samping di komplek makam atas. Nah, sahabat Datar Media, komplek makam Kanjeng Sunan Tembayat ini berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi berada di lereng dari Gunung Jabal Qat yang merupakan kompleks dari perbukitan Jiwo di bagian barat atau Jiwo Barat, di mana perbukitan Jiwo ini terbagi menjadi dua, yaitu Jiwo Barat dan Jiwo Timur yang dipisahkan oleh Kali Dengkeng. Perbukitan Jiwo ini disusun oleh batuan yang sangat tua sekali yang berumur pratersier, yang terdiri dari sekis hingga sampai sekis mika, di mana susunan batuan-batuan ini merupakan batuan yang tertua yang ada di Indonesia. Batuan-batuan tersebut yang menyusun Gunung Jabal Qat ini hanya dijumpai di Jawa Barat, di Bayah, kemudian di Jawa Tengah bagian barat, yaitu di Karangsambung. Ki Ageng Pandanaran atau yang lebih dikenal dengan Sunan Tembayat ini pada masa beliaunya merupakan seorang pejabat, yaitu Adipati pertama di Semarang. Beliau sangat mencintai tentang harta keduniawian awalnya, hingga pada suatu saat diingatkan atau ditegur oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang pada masa itu atau waktu itu menyamar sebagai tukang rumput. Pada suatu hari Kanjeng Sunan Kalijaga mengantarkan rumput agar dibeli oleh Ki Ageng Pandanaran yang waktu itu menjabat sebagai Adipati Semarang. Melihat kualitas rumput-rumput yang dibawa oleh tukang rumput ini, tergerak hatinya untuk membeli, namun dengan harga murah.
Akhirnya si penjual rumput ini memberikan dengan harga yang murah. Namun betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ini ketika mengecek ataupun melihat-lihat rumput yang dibelinya, ternyata terisi beberapa lempengan emas. Kemudian pada hari berikutnya kejadian itu terulang dan terulang beberapa kali hingga akhirnya Ki Ageng Pandanaran tersadar dan mengejar tukang rumput tersebut. Akhirnya tukang rumput tersebut yang ingin diberi uang tidak mau atau menolaknya dengan alasan tidak memerlukan uang. Namun dengan geramnya dan setengah memaksa, Ki Pandanaran meminta penjelasan tentang hal tersebut. Ki Sunan Kalijaga yang waktu itu berkata, kalaupun dia menginginkan emas, dengan mudahnya dia akan dapat menemukan emas dengan hanya sekali cangkul. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga disuruh membuktikan oleh Ki Ageng Pandanaran ini hingga dalam satu cangkulan pun keluar beberapa lempengan-lempengan emas. Dengan kejadian tersebut, Ki Ageng Pandanaran kemudian merasa bersalah, menangis dan akhirnya menyatakan diri untuk menjadi murid Ki Sunan Kalijaga. Maka seketika itu juga Ki Ageng Pandanaran menyatakan diri untuk menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan syarat agar nantinya meninggalkan keduniawian dan mengabdikan dirinya untuk kemajuan agama ataupun syiar agama dengan menyusulnya di Gunung Jabal Kad. Kemudian singkat cerita, Ki Ageng Pandanaran menuju ke arah Gunung Jabal Kad. Namun di tengah perjalanan beliau dihadang oleh dua orang perampok yang pada akhirnya justru malah menjadi murid kesayangannya. Kedua murid kesayangannya yang tadinya berniat jahat tersebut adalah Eyang Domba dan Eyang Kewel, yang nanti setelah kita akan melihat suasana makam Ki Ageng Pandanaran atau yang lebih dikenal dengan Sunan Pembayat ini, kita juga akan meliput ataupun bersilaturahmi melihat suasana keadaan makam Eyang Domba. Setelah berziarah ke makam Sunan Pembayat, kita mencoba akan melihat-lihat puncak Jabal Kad ini. Seperti apa kondisi puncak Jabal Kad? Simak terus videonya sampai selesai.